Purbo Bekti dalam sidang lanjutan Hasto Kristianto. Ada nama Firly Bahuri yang disebut membocorkan rencana operasi tangkap tangan yang akan dilakukan oleh penyidik KPK saat itu. Sudah bergabung bersama kami mantan penyidik KPK, Bang Yudi Purnomo. Selamat malam, Bang Yudi. Selamat malam, Mas. Baik, Bang Yudi, kita akan membahas ini hanya berdua saja. Nampaknya kami sudah berusaha menghubungi kuasa hukum Firly Bahuri, kemudian juga dari juru bicara KPK. Nampaknya sampai dengan saat ini belum ada respons, belum ada tanda-tanda akan bergabung bersama kita. Bang Yudi, saya mau langsung saja berkaitan dengan kesaksian Bang Rosa Purbo ini. Nampaknya Anda cukup mengenal Bang Rosa, sempat menjadi rekan kerja juga Anda. Seperti apa tanggapan Anda, respons Anda berkaitan dengan pengakuan dalam sidang kemarin? Ya, saya pikir pengakuan dari Mas Rosa itu mengejutkan, tetapi juga bukan rahasia umum di KPK ya. Ketika pada saat itu memang banyak sekali kejanggalan-kejanggalan. Namun kita kan saat itu kan tidak mengetahui ya terkait dengan perkara, karena kami penyidik itu sesama penyidik, walaupun kami berteman, bersahabat, ya tidak boleh menceritakan kasus. Namun yang menarik kan waktu itu yang mengungkap keluar kan justru Mas Rosa saat itu sempat dipulangkan ya oleh Firly ya. Nah, jadi itu yang membuat keanehan, sehingga saya saat itu sebagai ketua wadah pegawai KPK menolak pemulangan Mas Rosa, dan kita tahu terjadi polemik dan akhirnya Mas Rosa kembali ke KPK setelah beberapa bulan dia tidak lagi bekerja di KPK. Namun saya ingin membuat catatan yang menarik. Saya tahu integritasnya Mas Rosa, bahwa dia pun sudah paham betul kasus ini karena dia membangun dari penyelidikan. Namun sayangnya kan dia tidak ketika penyidikan tidak diikutsertakan. Tapi ada yang menarik, Mas, bahwa dalam kasus Mas Rosa ini, dalam kesaksian dia itu banyak yang membuat kita terbelangak ya. Misalnya bahwa ketika itu kan tim penyelidik ya berusaha untuk menangkap Hasto dan Harun Masiku sehingga mereka ke PT IKA. Namun Firly malah menyampaikan bahwa dia tidak ada upaya untuk penangkapan Hasto. Seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita tahu bahwa Firly itu tidak hadir loh dalam ekspos yang ada di gedung KPK karena dia berada di luar kota. Tetapi kemudian mengapa ada perbuatan dia yang menyampaikan kepada media, sehingga ini kan membocorkan ya terkait dengan kasus korupsi yang sedang ditangani, karena Mas OTT itu adalah gerakan sunyi, senyap. Dan tentu setelah semua berhasil ditangkap baru kita bisa mengumumkan. Ini kan tidak seperti itu, sehingga saat ini faktanya Harun Masiku, Buron dan Hasto baru kali ini saja tetapkan sebagai tersangka. Begitu, Mas Said. Baik. Jadi Bang Yudi, Anda cukup yakin begitu ya dengan kesaksian Bang Rosa ini bahwa keterlibatan Firly Bahuri pada saat membocorkan begitu niat operasi OTT itu benar adanya, begitu ya? Ya, karena seperti tadi saya katakan, Mas, perbuatannya Firly kan nggak cuma satu. Pada saat itu ketika Firly misalnya memulangkan Rosa kembali ke Polri ya dengan alasan bahwa tour of duty, atau kemudian Polri dikatakan menarik padahal sebenarnya tidak. Itu waktu itu kita pikir ini ada sebuah mekanisme belaka. Namun saat ini kita bisa melihat bagaimana ternyata itu adalah satu kesatuan yang utuh dari rangkaian perbuatan Firly, yang saya tidak mengetahui ya mengapa Firly sampai berbuat seperti itu. Bagi saya bahwa apa yang dilakukan oleh Firly itu sudah forthright, bahwa apa yang dilakukan itu adalah upaya untuk merintangi penyidikan, untuk menghalangi terjadinya penyidikan. Karena Mas, ada juga yang aneh. Kami dulu, Mas, di KPK ketika kami penyidik ikut dalam OTT, maka ketika sudah naik ke penyidikan ya siapa tersangkanya, kami satgasnya yang menangani, Mas. Ya, ini kan aneh. Kenapa satgas yang lain? Akhirnya kan ini semakin terbuka. Termasuk, Mas, kalau ada pimpinan KPK yang ya waktu itu Bang Yudi ya. Jadi di kesaksian Bang Rosa juga ada perubahan satgas juga waktu itu yang memburu Harun Masiku. Betul, satgasnya Bang Diska termasuk diantaranya Mas Rosa itu tidak diikutkan, padahal mereka yang menangkap gitu. Itu kemudian, Mas, yang paling mengejutkan juga adalah kesaksian bahwa Firly Bahuri tidak hadir ekspos. Ya, ini kan menarik juga. Dia tidak hadir di dalam ekspos, ya, tapi kemudian ikut cawe-cawe. Ya harusnya dia diam saja. Nah, menurut saya
ya ini sudah lengkap nih perbuatan-perbuatan Firly, bukan hanya satu loh, dua, tapi lebih dari tiga perbuatan Firly, maka bagi saya sudah cukup bagi KPK untuk segera memanggil Firly, karena kita tahu bahwa masih ada kasus penyidikan yang aktif, yaitu Harun Masiku. Nah, di situ Firly harus dipanggil untuk diminta keterangannya mengapa dia melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu ketika OTT terhadap Harun Masiku, yang kita ketahui kasusnya adalah suap terhadap komisioner KPU saat itu, yaitu Wahyu Setiawan. Begitu Mas Said. Oke, artinya Bang Yudi, kesaksian dari Bang Rosa ini selama ini luput dari penyidikan KPK berkaitan dengan Harun Masiku ini, atau seperti apa? Ya, sebenarnya kan tadi saya katakan Mas ya, bahwa selama 3 tahun ya dipegang oleh penyidik yang lain, ternyata kan caranya hanya terhadap mereka ini tangkap OTT ya. Kemudian baru ketika Rosa ikut lagi ya, jadi selama 3 tahun di KPK dia walaupun kembali, dia tetap tidak diperkenankan atau tidak ikut di dalam sprindik Harun Masiku ini. Baru kemudian ya dia ikutlah menjelang berakhirnya Firly. Artinya bahwa dia yang sudah paham proses penyelidikannya, sudah tahu arahnya kemana, ini bisa cepat kok. Ya, Hasto bisa tersangka, dan tentu kita harap dalam waktu yang dekat Harun Masiku bisa ketangkap. Walaupun ya Mas, ini jaraknya sudah 5 tahun gitu ya. Betul. Dari buron, tapi saya yakin oleh Rosa ini bisa ditangkap Harun Masiku. Jadi kembali lagi terhadap perbuatan-perbuatan Firly ini yang membuat kasus ini semakin kusut gitu kan, sehingga dibilang politis lah dan lain sebagainya. Tapi begitu kita tahu bahwa ada tindakan dari ketua KPK saat itu, yang kita tahu ketua KPK adalah walaupun kolektif kolegial, tapi ketua KPK berkuasa gitu kan, karena dia ketuanya. Dia artinya ada keterlibatan dia seperti yang disampaikan oleh Mas Rosa ini, itu menurut saya itu luar biasa ya, bahwa ini jangan sampai terjadi, bahwa ada intervensi, bahwa ada upaya pembocoran, bahwa ada upaya perintangan dari langsung ketua KPK loh, seperti itu. Ini kan bagaimana nanti kan kasus-kasus yang lain. Jadi satu-satunya cara bagi KPK untuk membersihkan dan efek jerak bagi yang lain ya, termasuk pimpinan KPK, yang harus segera memanggil Firly, agar jangan sampai nanti persepsi publik, oh ternyata KPK bisa dikendalikan kok KPK ternyata hanya menjadi wayang, kok KPK ketuanya bisa begini. Dan akhirnya kan seperti saya katakan, ini adalah satu kesatuan yang utuh. Akhirnya kan kita tahu Firly pun menjadi tersangka korupsi, sehingga ini harus kemudian kita telusuri ya, apa ya motif, kemudian apa prestasi yang didapatkan oleh Firly dengan melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu dalam kasus OTT Harun Masiku. Begitu Mas. Bang Yudi, sejauh ini respons dari KPK, kalau informasi yang kami dapatkan, katanya masih akan menunggu dulu proses yang berjalan saat ini di pengadilan. Tanggapan Anda seperti apa? Bagaimana seharusnya KPK menyikapi ini? Ya sebenarnya kan itu kan jawaban normatif lah ya. Nah saya pikir tadi saya katakan ya, KPK butuh tegasan ya dalam masalah Firly ya. Jangan menganggap bahwa dia adalah mantan ketua KPK, tetapi anggap ini adalah bersih-bersih. Kalau bicara menunggu, ingat loh bahwa ya tanpa adanya, tadi saya spill, tanpa adanya laporan pengembangan sidang dari jaksa penuntut umum yang nanti akan disampaikan kepada pimpinan KPK, penyidikan masih bisa memeriksa sekarang ya. Dengan tadi saya katakan bahwa masih ada kasus penyidikan Harun Masiku ya, dan sudah ada saksi-saksi loh yang diperiksa dan masih berkembang gitu. Jadi termasuk Firly, dan bukan hanya Firly ya, 4 pimpinan yang lain pun juga tentu harus diperiksa, walaupun yang paling jelas ya perbuatannya Firly. Begitu Mas Said. Baik, jadi seharusnya jangan tunggu lama-lama Bang Yuda, seharusnya ini bisa dilakukan secara paralel begitu, di pengadilan jalan, kemudian pemeriksaan terhadap Firly juga harusnya jalan. Namun Bang Yudi, menurut Anda kok rasa-rasanya kasus Firly Bahuri ini kok terkesan mandek ya? Udah terakhir akhir 2023 kalau tidak salah, sekarang sudah hampir 2 tahun kok belum ada kemajuan rasa-rasanya. Bagaimana menurut Anda Bang Yudi? Nah ini Mas Said, ini harusnya jadi momentum kembali, mengingatkan kembali. Makanya saya kemarin nge-tweet gitu kan, kita ternyata
kita masih ingat ke sama Firly Bahuri dan kasusnya gitu ya. Untung saja kemarin namanya disebut lagi di persidangan, sehingga kita ingat lagi. Kita tahu bahwa kasus ini sudah 1,5 tahun ya, sejak dia ditetapkan sebagai tersangka, ya belum ditahan juga, bahkan bolak-balik di kejaksaan dan kepolisian. Kemudian juga yang menarik kan kemarin dia praper. Ya, ketika dia praper, bahkan kepolisian pun juga sudah datang, kuasa hukumnya akhirnya dicabut. Ini kan menarik. Bagi saya Kapolri pun juga sudah memerintahkan ya kasus ini untuk dituntaskan, dan saya percaya bahwa teman-teman di Polda Metro Jaya dengan adanya kasus ini diingatkan kembali bahwa ingat loh, Firly itu kejadiannya bukan hanya terkait kasus korupsi SEL, bahkan kan sudah ada 2 sprindik baru ya, walaupun Firly belum ditetapkan sebagai tersangka, yaitu kasus TPPU sama kasus bertemu dengan pihak berperkara. Ini kan artinya 3 perkara di polisi gitu ya. Sementara kita tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Firly kali ini kan tentu ada benang merahnya dengan apa yang dilakukan oleh Firly di kasusnya Harun Masiku. Kita tahu bahwa kasus Harun Masiku tuh Firly baru kurang dari 1 bulan malah ya menjabat sebagai 20 hari malah menjabat sebagai pimpinan KPK. Dia kalau nggak salah kan akhir Desember dilantik, nah OTT Harun Masiku 10 Januari. Jadi dengan baru saja menjabat dia sudah membuat kerusakan di KPK gitu kan. Jadi saya pikir Polda Metro Jaya ya harus segera menuntaskan kasus ini, apalagi kan Kapolda Metro Jaya Bang Karyoto kan mantan deputi penindakan KPK, mantan penyidik KPK. Jadi seharusnya beliau mempunyai idealisme yang lebih gitu ya, bahwa menuntaskan kasus Firly itu adalah untuk membersihkan KPK dan efek jerah, dan paham bahwa Firly ini kan juga adalah pernah di kepolisian, kemudian pernah di kejaksaan, pernah di KPK gitu ya. Ini jadi artinya memang menarik nih, ya kan? KPK sebenarnya latar belakang Pak Kapolda ini udah komplit sebenarnya, Bang Yudi. Namun menurut Anda apa yang membuat ini mandek sebenarnya? Apa faktor apa yang menyebabkan ini lama prosesnya? Menurut Anda? Ya saya sendiri juga nggak paham ya mengapa lama ya, karena kalau dari konstruksi kasusnya SEL saja ya kan itu sudah kasusnya sudah divonis ya, untuk yang di PN ya minimal gitu ya. Saya tidak mengikuti lagi sampai inkrahnya apakah sudah inkrah atau belum, tapi kan setidaknya penyuapan terhadap Firly atau gratifikasi terhadap Firly kan adalah satu episode kecil dari kasus korupsinya SEL kan begitu Mas. Ya harusnya ini akan lebih apalagi kan tinggal aja sama dengan KPK. Tentu ini banyak spekulasi, tapi saya berharap ya Bang Karyoto bisa lebih berani lah ya kemudian untuk kemudian menuntaskan kasus ini, sebab kalau tidak itu akan jadi beban kan, pasti ditanya terus. Dan sekali lagi bahwa Firly itu kan selalu membuat sensasi gitu, misalnya dulu ingat main badminton gitu sekarang khususnya di yang Hasto pun juga viral lagi gitu. Jadi sampai apalagi kan cekalnya Firly kan sudah berakhir juga gitu ya. Nah jangan sampai nanti malah menghilang lagi Firly, apalagi sempat dipanggil 2 kali dan mangkir dan tidak ada tindakan untuk memanggil kembali Firly gitu ya. Tapi sekali lagi Mas, saya masih percaya kepada Pak Karyoto untuk menuntaskan kasus ini. Saya pikir paralel Polda Metro Jaya dan KPK juga, karena sekali lagi memang Firly ini unik ya. Dia ketua KPK, dia juga pernah jadi polisi juga, jabatan tadi Komjen, pernah jadi Kapolda juga. Memang pengaruhnya tentu dia punya gitu, apalagi dia mantan ketua KPK, tentu dia merasa punya kartu as ya. Tapi saya pikir kalau emang dia punya kartu as, keluarkan saja. Bagi saya yang paling penting ya dia harus segera untuk ditahan, kemudian dibawa ke persidangan untuk kepastian hukum juga Mas, karena kan dia tersangka juga udah lama juga seperti itu. Oke, baik. Kita tentu berharap seperti yang Anda sampaikan tadi Bang Yudi ya, agar tidak menunggu terlalu lama. Memang ada momentum. Kita kembali diingatkan nama Firly Bahuri. Ini hampir hilang Bang Yudi ya. Dengan adanya kesaksian ini kita kembali diingatkan lagi. Terima kasih banyak Bang Yudi sudah bersedia berbincang bersama kami di Berita Satu Utama. Salam sehat, selamat malam. Berikutnya pemirsa, Kepala Badan Gizi Nasional